Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke edisi Random Things, dan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai wilayah terlarang yang cukup ikonik di Amerika Serikat, yakni Area 51. Ya, jadi buat kalian yang mungkin belum tahu, Area 51 atau Area 51 ini merupakan sebuah daerah yang sangat terisolasi di wilayah Nevada yang dimiliki oleh pemerintahan Amerika Serikat. Dan konon di tempat tersebutlah pemerintahan Amerika Serikat ini menjadikannya sebagai pusat dari pembangunan rahasia dan juga tempat untuk menguji coba pesawat-pesawat tempur yang baru saja mereka buat gitu ya, pesawat generasi terbaru mereka agar tidak terlihat oleh pihak negara lain. Dan sebenarnya menurut CIA sendiri, nama penyebutan yang benar dari Area 51 itu adalah Bandara Udara Homi ataupun Groom Lake. Dan terlepas dari itu semua, hal yang paling menarik perhatian dari seluruh masyarakat dunia mengenai Area 51 adalah sebuah konspirasi yang mengatakan Area 51 menjadi salah satu pusat tempat penelitian UFO yang bahkan sampai detik ini belum diketahui bagaimana kebenarannya. Lalu kenapa Area 51 ini dinamakan sebagai Area 51? Jadi alasannya adalah karena memang nama tersebut dipilih merujuk kepada lokasi yang ada di peta gitu ya, lokasi 51 gitu, lokasi Area 51. Dan selain itu juga memang Area 51 ini merupakan nama populer yang merujuk ke Pangkalan Udara Amerika Serikat waktu itu. Jadi Area 51 atau Pangkalan Udara Militer dari Amerika Serikat ini letaknya ada di Groom Lake ya, Danau Groom di daerah Nevada sekitar 135 km sebelah utara Las Vegas. Dan apapun yang berada di dalam Area 51 itu memang menjadi sesuatu yang sangat dirahasiakan ya. Bahkan masyarakat sekitar pun dilarang untuk mendekati wilayah tersebut. Berbagai peringatan agar masyarakat tidak mendekat itu terlihat dari papan-papan yang ditempelkan di pagar-pagar besi sekitar Area 51 gitu kan. Adanya penjagaan militer juga di sana. Jadi memang benar-benar dijaga supaya nggak ada orang yang masuk, apalagi ngelihat hal sebenarnya yang ada di dalam Area 51. Area 51 ini dibangun ketika pecahnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet waktu itu. Dibangun sebagai fasilitas dari Amerika Serikat ini untuk melakukan uji coba pada pesawat buatan mereka waktu itu. Di antaranya adalah pesawat U-2 dan juga pesawat SR-71 Blackbird. Meskipun fasilitas yang ada di Area 51 itu sudah dibuka sejak tahun 1955 ya, namun secara resminya Area 51 ini diakui keberadaannya oleh Badan Intelijen Rahasia di Amerika Serikat yakni CIA, itu diakui pada tahun 2015. Dan setelah 4 bulan mendapatkan pengakuan dari CIA ya mengenai keberadaannya, kemudian Presiden Barack Obama menjadi presiden pertama yang kemudian mengungkapkan mengenai keberadaan Area 51 secara publik. Dan meski apapun informasi mengenai Area 51 ini sangat amat rahasia, tidak ada yang bisa membocorkannya, sangat dipercaya bahwa sekitar 1.500 orang itu bekerja di dalam sana. Dan diyakini bahwa sampai sekarang Area 51 ini menjadi salah satu tempat bagi pemerintahan Amerika Serikat ini untuk mengembangkan pesawat-pesawat canggih mereka. Jadi ada seorang penulis yang bernama Annie Jacobsen yang pernah menuliskan tentang sejarah dari Area 51 ya. Jadi menurut ceritanya bahwa di Area 51 itu ada sebuah tempat pelatihan bagi para agen-agen rahasia atau spionase gitu ya. Kemudian ada juga pusat pengembangan pesawat mata-mata dari tahun 1950 ya, yang menggunakan pesawat U-2 dan sekarang sudah berkembang menggunakan drone. Dan karena terlalu tertutupnya informasi mengenai Area 51, banyak orang yang berpikir bahwa sebenarnya area tersebut adalah area di mana pemerintahan Amerika Serikat ini melakukan penelitian terhadap makhluk luar angkasa. Jadi berita tentang Area 51 yang merupakan tempat untuk penelitian makhluk luar angkasa, UFO gitu ya, itu mulai tersebar ketika pada bulan Juli 1947 ada sebuah surat kabar yang cukup besar di sana mengangkat sebuah headline yang mengatakan bahwa ada sebuah gambaran dari UFO yang tertangkap di daerah Roswell. Jadi waktu itu ada masyarakat yang mengaku bahwa dia melihat sesuatu yang terbang di atas langit dan bentuknya mirip seperti UFO, dan benda tersebut kemudian terbang ke arah Area 51 tadi. Tapi kemudian setelah berita tersebut
berkembang gitu ya di masyarakat, pihak dari 51 ini mengatakan bahwa itu bukan UFO, itu hanya sekedar balon udara. Tapi ya memang bagi orang-orang yang kemudian mempercayai bahwa UFO itu ada dan memang mempercayai konspirasi bahwa Area 51 merupakan daerah penelitian tentang makhluk asing gitu ya, itu tetap bersikeras bahwasanya yang mereka lihat waktu itu adalah UFO, bukan balon udara. Dan mereka juga mengklaim bahwa mereka juga melihat ada sosok alien bermata besar yang pada saat itu ada di dalam UFO tersebut. Dan pada saat mereka melihat UFO tersebut sedang berjalan lagi ke arah Area 51, itu dikatakan bahwa pada saat itu orang-orang yang ada di Area 51 itu memang sedang ingin melakukan rekayasa ulang terhadap UFO dan juga alien tadi. Dan setelah satu kali pihak dari militer Amerika Serikat ini mengeluarkan penyangkalan bahwa hal yang dilihat oleh masyarakat pada saat itu adalah UFO, akhirnya pada September 1994 atau 47 tahun kemudian, pihak militer Amerika Serikat ini kembali memberikan penyangkalan tapi dengan informasi yang lebih detail. Jadi pada saat itu pihak militer Amerika Serikat ini mengklaim bahwa apa yang mereka lihat pada saat itu adalah sebuah balon, tapi memang bukan balon biasa, melainkan balon udara yang fungsinya adalah untuk mendeteksi ledakan nuklir jarak jauh. Tapi meskipun sudah dilakukan penyangkalan beberapa kali oleh pihak militer Amerika Serikat waktu itu, orang yang percaya bahwa apa yang mereka lihat waktu itu di Roswell adalah UFO, ya akan tetap percaya bahwa itu adalah UFO, bukan balon udara. Kemudian muncullah beberapa kesaksian lainnya dari orang-orang di sekitar sana yang katanya mereka sempat diculik oleh alien, kemudian mereka melihat alien turun dari UFO, ada juga yang sempat bersaksi bahwa mereka melihat UFO itu datang ke arah mereka lalu pergi lagi gitu. Pokoknya macem-macem yang pada intinya itu membahas mengenai keberadaan UFO dan manusia alien itu ada. Dan menurut beberapa informasi ya, sebenarnya luas dari Area 51 ini nggak terlalu besar. Yang besar adalah daerah di sekitar Area 51 sendiri, yaitu sekitar 36.000 hektar. Hal tersebut dikarenakan pihak Amerika Serikat ini tidak ingin adanya pengintaian pada Area 51 gitu. Dan selain itu juga karena Area 51 ini kan dijadikan sebagai salah satu tempat sebagai pengujian dari pesawat-pesawat generasi terbaru ciptaannya mereka. Dan sebenarnya pihak Amerika Serikat ini menyebut Area 51 itu bukan Area 51 ya. Jadi menurut mereka Area 51 itu hanya disebutkan oleh orang-orang yang percaya tentang konspirasi-konspirasi yang ada di sana gitu. Karena menurut pemerintah Amerika Serikat, nama asli dari Area 51 itu adalah Nevada Test atau Training Range yang merupakan masih satu bagian dengan pangkalan udara Edwards. Dan sebenarnya pada awal ketika Area 51 ini dibangun kan keberadaannya sangat disembunyikan dari publik. Baru ketika tahun 2013 pemerintah Amerika Serikat dan juga militer Amerika Serikat ini akhirnya mengakui bahwa Area 51 itu memang ada gitu. Jadi keberadaannya diakui. Kenapa demikian? Karena pada tahun 2013, sebuah dokumen CIA yang berisi tentang rincian pesawat mata-mata U-2 milik Amerika Serikat itu bocor. Dan dokumen tersebut bocor di tangan Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington. Dan meskipun dokumen dari CIA tersebut kemudian bocor, tidak lantas berarti Area 51 kemudian bebas dimasuki oleh orang-orang sembarangan. Karena masalahnya setelah dokumen tersebut bocor dan informasi mengenai pesawat U-2 kemudian diketahui oleh khalayak ramai, masalahnya militer Amerika Serikat ini justru mengklasifikasikan Area 51 ini menjadi pangkalan operasi militer mereka. Jadi ketika hal tersebut dilakukan, pengamanan yang terjadi di sekitar Area 51 ini semakin diperketat. Jadi semakin banyak tanda-tanda peringatan bahwa masyarakat tidak boleh mendekat waktu itu. Banyak prajurit militer yang kemudian berjaga-jaga di sekitar sana, kemudian juga ada sensor gerak, ada kamera yang terus mengawasi, dan bahkan ada peringatan yang mengatakan bahwa tidak boleh mengambil foto sama sekali di Area 51 dan jika hal tersebut dilanggar maka akan dikenakan denda. Meskipun memang Area 51 ini menjadi sangat identik dengan keberadaan UFO atau sebagai tempat penelitian makhluk asing gitu ya. Hal tersebut sebenarnya bisa dijelaskan secara teori. Karena sebenarnya Area 51 ini kan menjadi salah satu area tempat di mana dilakukan uji coba dari pesawat-pesawat canggih gitu ya. Pesawat
pesawat baru yang mungkin belum banyak dilihat oleh masyarakat di luar sana. Jadi ketika mereka itu melihat pesawat tersebut diuji coba di Area 51, mereka mungkin mengira pesawat tersebut adalah pesawat UFO gitu, pesawat dari luar angkasa, karena memang mereka belum pernah melihat pesawat itu sebelumnya. Jadi ketika orang-orang di sekitar sana mengklaim bahwa mereka melihat cahaya yang aneh keluar dari Area 51 gitu kan, kemudian ada pesawat-pesawat asing yang keluar masuk area tersebut, bisa dijelaskan bahwa yang mungkin saja yang mereka lihat itu adalah salah satu pesawat yang baru diuji coba di Area 51, dan mereka memang belum mengetahui bentuknya seperti apa. Jadi seolah-olah mirip dengan pesawat UFO, dan cahaya yang memang dilihat pada saat itu berasal dari 51 ya bisa jadi juga memang berasal dari uji coba pesawat tersebut. Kemudian juga keputusan pemerintahan Amerika Serikat yang pada saat itu memilih untuk menutup rapat-rapat mengenai informasi apapun yang ada di Area 51 itu semakin membuat masyarakat yakin bahwa tempat tersebut adalah tempat di mana UFO sering datang, dan juga merupakan salah satu tempat di mana pengujian, pengecekan mengenai makhluk-makhluk yang ada di luar angkasa gitu. Ditambah juga dengan sifat pemerintah Amerika Serikat yang memutuskan untuk menutup rapat-rapat mengenai segala informasi yang berasal dari Area 51, itu semakin menambah orang-orang merasa yakin bahwa Area 51 itu ya tempat datang dan perginya pesawat UFO gitu, tempat penelitian makhluk asing gitu kan. Dan orang-orang yang mempercayai konspirasi mengenai UFO dan alien itu ada, sampai membuat hotel ataupun restoran-restoran yang berada di dekat Area 51 itu dengan tema-tema UFO dan alien. Dan karena saking kuatnya teori konspirasi mengenai keberadaan UFO dan alien di Area 51 ini, beberapa judul film Hollywood pun sampai mengangkat cerita tersebut dan menjadikan Area 51 ini sebagai background cerita mereka. Dan selain teori konspirasi mengenai keberadaan UFO dan alien di Area 51, ada konspirasi lain yang mengatakan bahwa sebenarnya NASA itu tidak pernah menerbangkan manusia ke atas bulan. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa ya mereka ada di atas bulan, kemudian foto-foto diambil footage-nya, itu sebenarnya dilakukan bukan di atas bulan, melainkan di salah satu tempat yang ada di dalam wilayah Area 51. Dan terlepas dari berbagai teori konspirasi yang disebutkan tadi di atas ya, pemerintah Amerika Serikat ini hanya mengakui bahwa Area 51 ini tidak lebih sebagai tempat untuk menguji coba dari pesawat-pesawat generasi terbaru mereka, sekaligus juga tempat pelatihan para pilot-pilot dalam skenario perang. Dan sebenarnya Area 51 ini masih memperbolehkan masyarakat sekitar untuk berkendara di depan maupun di belakang pagar pembatas dari Area 51 ya, selama masyarakat tersebut tidak mencoba untuk menerobos masuk ke dalamnya. Karena pelanggaran apapun yang dilakukan oleh orang yang datang ke Area 51 kemudian berusaha untuk masuk ke dalamnya, itu akan dikenakan denda sebesar $1.000 atau kurungan penjara selama 6 bulan. Jadi memang aturan dan larangan-larangan tersebut sudah terpasang dengan sangat jelas di papan-papan yang ditempelkan di pagar-pagar besi sekitar Area 51 dengan warna merah, juga dengan tulisan yang sangat besar. Maksudnya supaya masyarakat yang memang pengen datang ke sana bisa lihat, bisa baca. Dan sebenarnya pada tahun 2016, pada saat pemilihan presiden Amerika Serikat ya, salah satu kandidat calon presiden waktu itu adalah Hillary Clinton. Pada saat itu dia bilang seandainya dia terpilih menjadi seorang presiden, dia akan membuka lebih banyak informasi mengenai Area 51. Tapi memang sayangnya beliau pada akhirnya tidak terpilih dalam pemilihan presiden tersebut, dan rencananya pada akhirnya tidak bisa dilakukan. Dan setelah membahas panjang lebar mengenai Area 51, sekarang kita akan membahas 4 fakta yang pernah terjadi di Area 51 yang kemudian memancing rasa penasaran orang-orang hingga sekarang. Jadi pada tahun 1997, sebuah radio bernama Coast to Case ya, mengaku pernah mendapatkan sebuah telepon dari seorang pria yang katanya dia bekerja di Area 51 waktu itu. Pria tersebut menelpon sambil ketakutan ya, dan mengatakan bahwa dia minta diselamatkan. Tapi sayangnya ketika dia sedang bercerita dalam keadaan panik, tiba-tiba telepon tersebut putus begitu saja. Dan ketika dihubungi kembali, telepon itu sudah tidak aktif. Dan fakta yang kedua adalah mengenai keberadaan 28 pesawat yang semuanya keluaran satu maskapai Janet namanya waktu itu, yakni Joint Air Network of Employed Transportation, yang pada saat itu akan membawa sekitar 1.000 karyawan yang bekerja di Area 51. Jadi pada saat itu dikatakan bahwa karyawan-karyawan yang bekerja di sana yang diantarkan oleh pesawat Janet tadi itu
tidak memakai seragam seperti halnya pekerja yang seharusnya lah gitu. Jadi pakaian mereka itu benar-benar casual. Dan maskapai penerbangan Janet ini adalah maskapai satu-satunya yang diizinkan untuk melintas di wilayah udara Area 51. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap pesawat itu dilarang untuk melintasi wilayah udara Area 51. Bahkan pesawat militer sekalipun. Dan fakta yang ketiga adalah kenapa Area 51 ini baru diakui keberadaannya setelah begitu lama. Jadi kan seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa Area 51 ini dibangun sejak tahun 1955 dan baru pada tahun 2013 dia diakui keberadaannya oleh pihak CIA. Dan pada saat itu Presiden Barack Obama lah yang menjadi presiden pertama yang kemudian menginformasikan keberadaan Area 51 ini secara publik. Yang menjadi pertanyaan besar di sini adalah kenapa setelah sekian lama keberadaan Area 51 ini pada akhirnya diungkapkan ke publik, kenapa nggak sejak dulu? Dan fakta yang keempat adalah bahwa setiap pekerja yang bekerja di Area 51, mereka harus menandatangani kontrak tersendiri agar mereka menjaga kerahasiaan yang ada di Area 51. Jadi mereka ini harus benar-benar diam, mereka tidak boleh menceritakan hal apapun yang mereka kerjakan atau apapun yang mereka lihat di dalam Area 51 tersebut. Dan ya, kemisteriusan Area 51 ini akhirnya memang berhasil membuat banyak sekali terciptanya teori dan konspirasi yang dibahas oleh orang banyak. Meskipun memang yang paling banyak adalah teori konspirasi mengenai keberadaan UFO dan juga makhluk alien ya, yang memang sengaja ditutupi oleh pemerintah Amerika Serikat dari publik. Tapi benar atau tidaknya, sekali lagi ini adalah teori konspirasi, kita hanya membahas fakta mengenai keberadaan Area 51, kemudian apa klaim dari pemerintah Amerika Serikat mengenai keberadaan Area 51 gitu kan ya. Terlepas dari itu semua ya kita nggak bisa menggali lebih dalam karena memang informasinya sangat dirahasiakan oleh pemerintah Amerika Serikat. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan apa yang saya ceritakan maka jadikan pengalaman. Jika kalian tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan maka cukup jadikan sebagai dongeng malam biasa. Jangan lupa di like, di komen dan juga di subscribe, juga di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton, minta maaf kalau ada kurang dan lebihnya. See you di next video ya. Assalamualaikum.